Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mendapatkan inbox ya melalui fanspage Abdesa dari Mbak Marta. Untuk alamatnya sengaja saya tidak tampilkan ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Apakah penerima BST, bantuan sosial tunai, dapat juga BLT, Kak? Soalnya di daerah saya double dapatnya. Malahan yang sudah dapat PKH dapat pula BST, atau yang sudah dapat BLT dapat juga yang BST. Mohon ditanggapi. Jadi, jika ada pertanyaan seperti itu, saya menggunakan sisi aturan ya, pendekatan aturan. Di sini saya menggunakan pendekatan 3 aturan untuk sasaran penerima BLT ya. Saya menggunakan Permen Q40 tahun 2020, kemudian Permen Q50 tahun 2020, dan yang ketiga saya menggunakan Permendes 6 tahun 2020 ya. Mari atau kita coba simak satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu kita menggunakan pendekatan Permen Q40 tahun 2020 atau PMK 40 garing PMK titik 07 garis miring 20. Jadi menurut pasal 32 ayat 3 itu disebutkan bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pasal atau ayat 1 di atas paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu keluarga miskin ya, atau keluarga tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Kemudian yang kedua, ini jelas ya, yang kedua itu tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian kartu sembako dan kartu prakerja. Nah, kalau berdasarkan pendekatan ini, kita tentunya sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan dari Mbak Marta di atas tadi. Akan tetapi, karena saya menggunakan 3 sisi aturan, saya akan bahas keseluruhannya ya. Jadi, berdasarkan PMK 40 atau Permen Q40 di pasal 8-nya, ini untuk ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga, penerima manfaat BLT desa, dan pelaksana pemberian BLT desa itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Clear ya? Untuk ini jelas. Kalau kita menggunakan sisi pendekatan Permen Q, di sini sudah jelas ya, kita tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Permen Q50 atau PMK 50 ya. Titik 7 garis miring 20. Yang belum lama ini diterbitkan oleh Ibu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani. Di sini ada beberapa perubahan ya, atau ada penambahan sisipan pasal, sisipan ayat. Maksud saya, ini ada penambahan ayat 1A. Itu ditekankan lagi bahwa dana desa itu menjadi prioritas ya. Untuk BLT-nya, maksud saya BLT dana desa. Itu diprioritaskan. Kemudian, untuk pasal 3-nya itu sama dengan PMK 40. Untuk calon penerima BLT, di sini sudah jelas ya, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, kemudian tidak termasuk penerima kartu harapan, kartu sembako, dan kartu prakerja. Kemudian pasal 7-nya dihapus ya. Artinya kalau pasal 7 dihapus, kita maksimal menurut PMK 50 untuk penggunaan dana desa itu maksimal 35% ya. Kemudian ada penambahan di sini untuk besaran BLT itu 600 untuk 3 bulan, kemudian 300 untuk 3 bulan. Artinya total keseluruhan itu menjadi 6 bulan.
Kemudian di pasal 8-nya itu sama dengan PMK 40 ya. Ini untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT, dan pelaksana pemberian BLT itu diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, sangat jelas ya, kalau kita menggunakan pendekatan PMK pun kita sudah bisa menjawab. Akan tetapi kurang afdol ya kalau saya tidak membahas di Permendes, karena di sini yang mempunyai kewenangan masalah kriteria, mekanisme pendataan, dan lain-lain masalah BLT itu di Kementerian Desa, yang di sini diatur dengan Permendes 6 tahun 2020 sebagai perubahan Permendes tahun 2019 ya, yang lalu tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi saya tekankan saja di sini di pasal 8A ya, ayat 3-nya, bahwa keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di sini ya, kita jelas penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana maksud pada ayat 1 itu berupa BLT, dapat berupa BLT dana desa yang diperuntukkan untuk keluarga miskin. Nah, di sini untuk keluarga miskin yang dimaksud dapat menerima BLT merupakan keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Ya, keluarga miskin artinya di sini keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Kemudian jelas sekali di sini ya, belum terdata. Kalimat belum terdata menerima di sini artinya ini merupakan kalimat penekanan ya. Belum terdapat menerima PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT. Kemudian kartu prakerja serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau menaun. Artinya di sini dari pertanyaan dari Mbak Marta di atas tadi mengenai BST ya, artinya dia di daerahnya ada yang double ya, double atau ganda dapat bantuan sosialnya. Kalau menurut ketiga aturan di atas, nah menurut tiga aturan di atas itu baik Permenkyu 40, Permenkyu 50 ataupun Permen Desa 6 tahun 2020, jelas ya, jelas sekali tindakan di atas tidak diperbolehkan. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya. Nah, semoga dapat dipahami ya Mbak Marta ya. Dan mungkin jika ada teman-teman yang lain yang bertanya sama, mungkin jawabannya seperti itu. Terima kasih ya.